Bos, kalau kalian diminta menukar benda berharga demi seekor burung, berani lepas nggak? Pasti bakal mikir 1000 kali ya. Tapi lain cerita dengan Pak Lalang yang rela melepas benda kesayangan demi burung yang cuannya selangit. Nyata, pengorbanannya saat itu membuahkan hasil dan mendatangkan cuan yang lebih banyak. Yuk ikut Angel kepoin bisnis super cuan ini. Halo bos, dulu saya nekat satu buah mobil saya tukar dengan satu pasang murai batu. Sekarang hasilnya berlipat-lipat. Penasaran? Tetap Di Cuan Bos. Wah, ini sih surganya pecinta burung ya bos. Deretan burung yang ada di sini baru sebagian dari yang dimiliki Pak Lalang. Boleh di-spill dong Pak, ada apa aja nih? Saat ini, jenis yang paling sering dicari adalah jenis gacoran atau prestasi dan murai batu warna blorok. Akhir-akhir ini yang paling banyak atau daya serapnya paling tinggi itu murai batu warna sama murai batu gacoran dan prestasi itu daya serapnya luar biasa. Bahkan murai batu warna di jenis albino itu saya sampai ada indenan itu kurang lebih ada 7 orang. Sayangnya, dari ke-7 pelanggan, Pak Lalang baru bisa penuhi permintaan 2 pelanggan karena sulitnya mendapatkan murai batu albino. Jenis ini merupakan hasil mutasi terbaru dan belum banyak peternak yang berhasil membudidayakannya. Dan karena alasan itu pula, harganya masih bertengger di puncak. FYI nih bos, biasanya yang sering laku adalah jenis jantan. Karena burung murai batu jantan punya semua aspek yang masuk dalam penilaian. Seperti badan yang lebih besar dari betina, ekor yang lebih panjang, serta kicauannya lebih bervariasi dibanding betina. Dan untuk mendapatkan kualitas burung yang super, asupan makanannya juga harus oke dong bos. Tuh lihat, pakannya aja banyak banget, kayak prasmanan. Pak Lalang, ini memang makanannya sebanyak ini Pak? Iya. Aja, boleh dijelaskan? Jadi ini untuk porsi 1 hari ya. Bisa jangkrik, terus ulat itu apa itu cacing tanah, terus ada ulat kandang, ulat Hongkong, harusnya ada ikan gupi sama itu ya, sama kroto. Cuma besok baru kita kasih. Ini fungsinya memang kandungannya protein semua. Cuma semakin burung variatif, makanannya semakin variatif, bagi burung itu semakin sehat. Selain itu, di dalam air minumnya juga sudah mengandung berbagai vitamin. Seperti vitamin A, B, C, D, dan E. Catat ya bos, jangan sampai kekurangan vitamin. Soalnya ini bisa berakibat fatal. Burung jadi gampang stres, kualitas kicauan menurun, bulu jadi kurang bagus. Bahkan ada burung yang mencabuti bulunya sendiri. Multivitamin juga bisa menjadi penyelamat saat musim pancaroba tiba. Burung jadi nggak gampang sakit, bos. Hingga saat ini, udah nggak terhitung lagi berapa banyak burung yang terjual di toko murai batu Pak Lalang. Pak Lalang berani jamin kualitas burung hasil ternaknya adalah yang terbaik. Biasanya, setiap burung yang sudah berusia 1 bulan akan dipasangi cincin yang sudah bertuliskan kode tertentu. Jadi pemasangan ring di murai batu idealnya usia 1 bulan. Jadi mulai kita pasang mulai 1 bulan ya. Biasanya kalau agak besar dikit gitu dia agak susah masuk. Karena ringnya kan ada ukurannya sendiri. Untuk fungsinya ring ini sangat penting karena itu identitas peternak dan silsilah burung tersebut. Jadi kalau sewaktu-waktu ada pengecekan ring nomor ini dari induk apa, kita bisa menjelaskan. Karena kita punya data di buku pribadi atau peternakan kita sendiri gitu. Jadi, jika suatu saat ada pelanggan ingin mengetahui induk dan genetika asal burung murai batu ini, bisa dicek langsung dari catatan atau data yang dimiliki Pak Lalang. Ekor putih, betina panda. Pak Lalang melayani pemesanan ke seluruh Indonesia. Selain itu, sampai saat ini, Doi juga punya pelanggan tetap dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Cuma 2 murai batu yang laris di ketiga negara langganan tersebut.
yaitu jenis ekor panjang dan berwarna. Sementara jenis gacoran atau kontes banyak laku di pelanggan Indonesia. Karena event kontes burung cuma ada di Indonesia. Nah, sebelum dikirim, ini nih yang perlu diperhatikan, Bos. Oke, Bos, kalau mau kirim ya, kita cek burungnya dulu. Kita pastikan burung itu nggak ada minus dan sangat sehat. Yang pertama matanya aman semua ya, kanan kiri aman. Terus parunya juga, parunya aman, kukunya komplit, terus badannya juga gemuk ini. Nah, kalau sudah kita pastikan tadi beberapa, burung juga sehat, baru kita siapkan packingnya ini, Bos. Jumlah makanan dan minuman harus tersedia cukup ya, Bos, yaitu 2 kali dari porsi biasanya. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Setidaknya jumlah pakan dan minumnya bisa bertahan untuk keterlambatan selama 2-3 hari. Selain itu, selama pengiriman, kandang juga harus dalam keadaan tertutup. Kalau nggak pakai kerodong, dia banyak gerak nanti stres. Kalau ditutup kerodong ini dia banyak diem. Jadi burung nggak stres. Nah, kalau pengirimannya sampai ke luar negeri, berarti dalam sebulan ada berapa ekor tuh yang terjual, Pak? Cuannya pasti gede dong. Jadi kurang lebih burung yang keluar dari sini, dari Murai Batu, terus Cicak Rawa, itu ada kurang lebih 100 ekoran per bulan, Pak. Sebulan ratusan juta. Angka ratusan juta ini berasal dari jenis burung yang berbeda dengan harga yang berbeda pula, Bos. Ada yang seekor harganya 1,5 juta, puluhan juta, bahkan ada juga yang 125 juta. Ibarat petani yang panen raya, Pak Lalang juga pernah mengalami manisnya cuan di masa-masa pandemi COVID-19. Harga murai batu sangat fluktuatif. Doi pernah menjual murai batu seharga 1 miliar. Murai batu ekor panjang 41 cm. Panjang banget. Itu di angka 175 juta. Kalau 2 tahun yang lalu ya, ekor segitu bisa sampai 1 M. Namun di masa sekarang harganya sudah terkoreksi dan cenderung stabil. Kalaupun mengalami penurunan tidak terlalu jauh. Itulah mengapa Pak Lalang menyarankan buat pemula yang mau memulai bisnis ternak murai batu, ini bisa jadi saat yang tepat, Bos. Mau memulai usaha karena cuan atau hobi, sah-sah aja. Tapi kalau hobi bisa jadi cuan, kenapa enggak? Itu juga yang dialami Pak Lalang di masa-masa awal bisnisnya. Doi yang seorang supplier sayuran ke beberapa hotel di Bali punya banyak waktu luang. Doi pun iseng membeli burung lovebird sebagai hobi. Doi pun menyadari kalau hobinya punya potensi cuan yang besar. Di tahun 2015, Doi menambah parrot sebagai komoditi barunya. Lalu di 2019, Doi merambah lagi ke bisnis burung murai batu. Bahkan saking senang dan cintanya pada hobi ini, Doi pun sampai rela melepas mobil kesayangannya yang dibelinya dari hasil bisnis burung lovebird. Ya karena saya ini sudah tergiur dengan murai batu ekor panjang, terus pemiliknya juga nggak mau kalau dibayar cash, itu saya tuker dengan murai batu ekor panjang dapat cuma 1 pasang. Ini bukan keputusan gambling ya, Bos. Doi punya alasan sendiri kenapa bisa nekat melepas mobil seharga 400 juta demi seekor burung. Menurutnya, bisnis ternak burung itu hanya perlu modal 1 kali di awal. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan berkali-kali dari keturunannya. Nyatanya, dari pengorbanan itu, Doi beneran bisa balik modal dari menjual anakannya. Mantap! Pak Lalang, Ya? setelah lihat cuannya kayaknya saya tertarik deh dengan Oke. bisnis murah ini. Ya. Tapi saya bingung nih gimana cara mengawalinya, Pak. Lah untuk pemula ya, untuk baru memulai harusnya gabung komunitas ya, tapi itu cara dulu. Jelas sekarang itu lebih simpel karena sekarang ini media sosial sangat luar biasa. Jadi di situ ilmu sangat terbuka untuk sharing-sharing.
Jadi awal pemula untuk memulai harus paham ilmu perawatan dulu. Untuk saat ini Angel bisa memulai dari murai batu warna ya. Bisa blorok, panda, albino, platinum, sangat banyak sekali macamnya. Dan kalau sudah memulai menjalani harus tetap konsisten ya. Agar apa? Agar cuan, bos.